Selamat datang kembali. Kita kan sering ya menilai orang atau mungkin tindakan itu dari apa yang kelihatan aja, gitu kan? Iya, betul. Dari luarnya. Apa yang tampak mata? Nah, tapi materi yang Anda bawa kali ini, wah, ini ngajak kita, menelusuri lebih dalam lagi ke soal motif. Motif di balik perbuatan kita. Betul sekali. Kita bakal kupas nih, ada sebuah tulisan judulnya Motif, Sumber Tersembunyi yang Menentukan Nilai Kekekalan dari Tindakan. Jadi, misi kita bareng-bareng ini mau coba paham, kenapa sih menurut tulisan ini ya, niat hati kita itu justru jadi penentu utama di mata Tuhan. Mari deh kita selami sama-sama. Yang langsung kerasa ya dari materi ini tuh kontrasnya itu loh. Antara cara manusia menilai sama cara Tuhan menilai. Kelihatan banget bedanya. Oh gitu ya. Iya, penulisnya ini merujuk ke Amsal 4 ayat 23. Yang intinya kan bilang kalau hidup kita itu sumbernya ya dari hati. Jadi ya akarnya di situ, di niat kita itu. Oke, paham. Mari kita mulai deh dengan gagasan pertama yang diangkat di sini. Motif itu kayak cermin integritas batin kita. Nah, di sini disebut soal peringatan Yesus ya. Di Matius 6 ayat 1, jangan sampai kita melakukan kewajiban agama cuma buat pamer. Nah, ini penting banget, krusial. Contoh paling jelasnya itu teguran keras Yesus ke ahli Taurat sama orang Farisi itu kan terkenal ya. Oh iya, yang itu. Perbuatan mereka, kalau dilihat dari luar, ya bener, berdoa, kasih sedekah, puasa, hal-hal baik semua. Tapi, nah ini dia, tujuannya itu loh, keliru banget. Cuma mau cari, validasi manusia. Pengakuan gitu ya. Persis. Itu ada di Matius 6 ayat 2, terus ayat 5, sama 16. Detail banget dijelasin. Jadi yang menarik ini bukan soal tindakannya salah, tapi mengapanya itu loh. Kok bisa ya perbuatan baik jadi nggak bernilai gitu? Terus ada kutipan menarik juga nih di Matius 6 ayat 3. Soal, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini gimana ya? Kedengarannya lebih dari sekedar anjuran amal diam-diam aja ya. Jauh, jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh kayak panggilan buat introspeksi yang radikan gitu. Nanya ke diri sendiri, ini beneran murni buat Tuhan? Atau jangan-jangan ada agenda lain ya? Mau poles citra diri mungkin? Wah, dalam juga ya. Dan pemikiran ini, menurut penulisnya ya, relevan banget. Nggak cuma pas ibadah aja, tapi juga waktu kita misalnya ngelola berkat materi, kelimpahan gitu. Nah, nyambung nih soal kelimpahan. Materi ini juga ngangkat perumpamaan orang kaya yang ya dianggap bodoh itu loh, di Lukas 12. Oh, yang lumbungnya penuh itu ya? Iya, betul. Lumbungnya penuh, udah bikin rencana mau santai, tapi Tuhan malah bilang dia bodoh. Itu kenapa ya? Apa salahnya punya banyak harta, terus mau nikmatin? Lagi-lagi, balik ke motifnya. Fokus orang kaya ini kan cuma numpuk buat diri sendiri, buat kepuasan pribadi aja. Dia nggak kepikiran jadi saluran berkat buat orang lain atau buat pekerjaan Tuhan. Jadi kayak waduk aja gitu ya, bukan pipa? Nah, bisa dibilang gitu. Ini kontras banget sama prinsip memberi yang justru di Lukas 6 ayat 38 itu kan dibilang bakal dilipat gandakan. Atau soal kesetiaan di perkara kecil di Lukas 16 ayat 10, itu juga dihargai. Jadi pertanyaannya buat kita, buat Anda juga. Kita ini lebih sering jadi waduk penampung atau pipa penyalur berkat? Kena banget itu. Dan prinsip yang sama ini ternyata berlaku juga di konteks pelayanan ya. Ini tulisan ada nyinggung bagian yang, wah cukup menantang sih. Matius 7 ayat 21-23. Yang soal orang ditolak itu? Iya, itu kan ada orang-orang yang melakukan hal-hal kayaknya luar biasa gitu ya. Bernubuat, usir setan, bikin mujizat. Semuanya atas nama Tuhan. Tapi kok akhirnya ditolak? Gimana ceritanya itu? Nah, itu dia. Karena ada risiko, fokusnya itu geser. Mungkin awalnya benar, tapi lama-lama jadi bukan lagi siapa diriku di dalam Tuhan, tapi lebih ke, lihat nih, aku bisa lakuin apa buat Tuhan. Jadi lebih ke prestasi pribadi gitu ya? Bisa jadi, motifnya lebih ke pencapaian, pelayanan, mungkin cari pengakuan juga. Bukan lagi murni soal relasi sama Tuhan dan kemuliaan Dia semata. Makanya dikutip juga kan di sini, 1 Tesalonika 2 ayat 4, yang penting itu menyenangkan Tuhan.
Tuhan yang uji hati kita. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, argumen utama dari tulisan ini tuh, nilai kekal sebuah karya, maksudnya dampak abadi di mata Tuhan gitu ya, itu ditentuin sama kemurnian niat di belakangnya. Ada ayat lain juga disebut, Amsal 16 ayat 2. Iya betul, jadi ada semacam jurang gitu ya, antara yang sekedar kelihatan baik di mata manusia secara sosial gitu, sama yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Ada bedanya ya? Dan konsep benar atau kebenaran itu sendiri, kalau ngikutin Yohanes 14 ayat 6 yang juga dirujuk di sini, itu pusatnya ya di pribadi Yesus. Kalau motif kita nggak nyambung ke dia, nggak berakar pada dia, ya sebagus apapun kelihatannya, itu dianggap, gimana ya bilangnya, belum kena sasaran ilahi gitu. Meleset ya? Makanya penting banget buat kita terus-menerus periksa hati. Tiap hari malah. Kayak doa di Mazmur 139 itu loh, ayat 23 sama 24. Minta Tuhan selidiki hati kita. Jadi ringkasnya nih, pesan utama dari materi yang Anda sampaikan ini, motif itu ibarat mata uang yang laku di sorga. Gitu ya. Bukan cuma soal apa yang Anda lakukan, tapi mengapa Anda melakukannya. Itu yang kasih bobot kekal. Persis, dan ini bawa kita ke pertanyaan refleksi yang penting sih. Kalau kita benar-benar sadar nih soal pentingnya motif ini, kira-kira gimana ya dampaknya? Bisa nggak itu mengubah cara Anda lihat pekerjaan, pelayanan, atau bahkan ngobrol sama orang tiap hari? Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan lebih lanjut ya buat Anda di rumah. Selain cuma ngecek, oke, motif saya udah bersih belum ya? Gimana caranya kita bisa secara aktif, proaktif gitu, menumbuhkan motif yang akarnya tuh murni kasih. Kasih ke Tuhan, kasih ke sesama. Terutama nih, pas kita lagi ngerjain sesuatu yang gampang banget diukur suksesnya sama orang lain. Atau sebaliknya, justru pas nggak ada siapa-siapa yang lihat. Gimana caranya tetap jaga motif itu ya?